Di video kali ini saya akan membahas kenapa ada sebagian pihak yang memprediksi bahwa negara Amerika Serikat akan mengalami kejatuhan dalam waktu dekat. Dan kita juga akan membahas bagaimana dampaknya ke Indonesia, terutama dampak ke perekonomian dan aset-aset kita. Prediksi ini teman-teman bukan cuma hoax dan omong kosong ya, tapi merupakan hasil analisa mendalam terhadap 3 pilar utama kerapuhan ekonomi Amerika Serikat. Pilar pertama adalah gunungan utang nasional. Jadi ternyata walaupun mereka ini negara adidaya ya, tapi mereka itu utangnya sudah puluhan triliunan dolar. Dan yang lebih mengerikan lagi, utang ini tidak hanya utang antar negara, tapi juga utang antar lembaga domestik dan juga utang ke Federal Reserve atau The Fed atau bank sentral mereka ya. Para pakar cemas bahwa Amerika Serikat sudah melewati titik di mana sudah terlambat untuk melakukan perbaikan sehingga pemerintah mereka harus terus-menerus meminjam uang hanya untuk membayar bunga dari utang yang sudah ada, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran setan utang. Kalau investor asing seperti Cina atau Jepang tiba-tiba memutuskan untuk berhenti membeli obligasi pemerintah Amerika, siapa yang akan membiayai pengeluaran mereka? Ini bisa memicu gagal bayar dan dampaknya akan terasa ke seluruh sistem keuangan global dan ini bisa jadi lebih parah daripada krisis 2008. Kemudian, pilar yang kedua adalah erosi kepercayaan pada dolar. Jadi, selama puluhan tahun, dolar Amerika itu sudah menjadi fondasi perekonomian dunia karena statusnya sebagai mata uang cadangan global. Sekarang, banyak negara yang merasa sudah capek gitu, kayak dipermainkan sama Amerika. Maksudnya, Amerika bisa pakai dolar sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ke negara lain seperti yang mereka lakukan ke Rusia. Ini membuat negara-negara besar seperti Cina, India, dan juga Arab Saudi mulai bergerak cepat untuk mencari alternatif. Mereka mulai menukar minyak dengan mata uang lokal, melakukan perdagangan bilateral tanpa dolar, bahkan merencanakan mata uang digital bersama. Kalau permintaan global terhadap dolar Amerika terus menurun, maka nilai mata uangnya juga akan anjlok. Ini bukan hanya masalah inflasi di Amerika, tapi juga keruntuhan sistem perdagangan global yang sudah berjalan puluhan tahun. Kemudian, pilar yang ketiga adalah polarisasi politik domestik dan juga instabilitas sosial. Kita sering lihat nih di TV, kok Amerika ribut banget ya antara presidennya, kongresnya, banyak demo di mana-mana, dan dikit-dikit ribut soal anggaran, soal utang, dan juga banyak permasalahan-permasalahan domestik di negara mereka. Nah, kerapuhan politik ini sebetulnya menciptakan ketidakpastian. Keputusan-keputusan ekonomi yang penting jadi sering tertunda, sering berubah-ubah, atau bahkan dibatalkan sama sekali karena tarik ulur kepentingan. Ketidakstabilan ini membuat para pelaku pasar jadi ragu-ragu dan cenderung mengambil sifat konservatif yang memperlambat investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi, kejatuhan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kemampuan mereka mengelola diri sendiri. Kemudian, kalau skenario terburuk terjadi dan Amerika betul-betul kolaps gitu ya, mari kita bahas apa sih dampaknya ke Indonesia. Nah, tanpa diragukan lagi tentunya, perekonomian Indonesia juga akan kena imbasnya ya. Selain ekspor yang akan turun, kita juga akan menghadapi uang asing atau investasi portfolio yang selama ini parkir di pasar modal dan pasar obligasi Indonesia akan ditarik keluar secara besar-besaran. Kenapa? Ya karena investor mencari aset yang paling aman yaitu uang tunai. Penarikan dana ini akan membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG kita jatuh dan obligasi pemerintah harganya juga akan turun. Pemerintahan kita perlu bekerja keras untuk menjaga agar rupiah tidak jebol terlalu dalam. Tapi kenyataannya, ini akan sangat susah sekali kalau capital outflow terus terjadi. Kalian yang punya investasi di saham dan reksadana perlu bersiap untuk menghadapi koreksi yang lebih dalam. Dampak yang kedua adalah dampak ke harga emas. Nah, biasanya emas itu dianggap sebagai penyelamat krisis. Kita bisa melihat lonjakan harga yang sangat fantastis. Dalam situasi di mana mata uang utama dunia yaitu dolar Amerika diragukan, maka aset yang tidak terikat
pada janji pemerintah manapun yaitu emas akan menjadi aset yang dianggap aman. Permintaan global yang melonjak tinggi akan mendorong harga emas, baik emas batangan, emas perhiasan maupun emas digital ke level yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini adalah mekanisme alami pasar ketika kepercayaan terhadap uang kertas hancur. Tapi perlu diingat juga bahwa di tengah kekacauan, daya beli masyarakat Indonesia mungkin juga melemah. Jadi meskipun harga emas dalam rupiah itu naik, nilai aset secara keseluruhan mungkin hanya berfungsi sebagai pelindung kekayaan, tapi bukan untuk menambah kekayaan secara instan. Dampak selanjutnya adalah dampak ke kredit pemilikan rumah atau KPR. Buat kalian yang punya atau berencana mengambil KPR, ini bisa menjadi situasi yang pahit. Kalau rupiah tertekan hebat dan inflasi melonjak jauh karena harga impor yang mahal, maka Bank Indonesia itu punya satu senjata, yaitu menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan ini terpaksa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memikat investor asing supaya mau menyimpan dananya di instrumen yang menggunakan rupiah dan juga untuk meredam inflasi. Tapi sayangnya, setiap kenaikan suku bunga acuan akan dilanjutkan oleh bank-bank komersial ke nasabah KPR. Jadi buat kalian yang KPR-nya masih dalam periode floating atau suku bunga mengambang, siap-siap aja, cicilan bulanan kalian bisa jadi naik secara drastis. Ini akan memicu peningkatan kredit macet di sektor perbankan yang pada akhirnya bisa menambah beban ekonomi secara keseluruhan. Bahkan KPR subsidi sekalipun bisa akan terdampak karena biaya dana bank secara umum meningkat. Jadi teman-teman, prediksi kejatuhan Amerika ini bukan sekedar gosip, tapi merupakan potensi krisis yang patut diwaspadai. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang bisa pemerintah lakukan? Tadi kita sudah bahas ya bahwa Bank Indonesia bisa jadi akan menaikkan suku bunga acuan. Tapi sebetulnya ada juga strategi lain yang bisa mereka lakukan, yaitu dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing atau falas. Mereka bisa aja sih pakai cadangan devisa negara untuk sesekali menjual dolar dan membeli rupiah. Aksi ini bertujuan untuk meredam gejolak harian dan juga memberikan sinyal ke pasar bahwa Bank Indonesia serius untuk menjaga nilai tukar. Tapi tentunya itu akan berpengaruh pada cadangan devisa kita untuk keperluan yang lain. Kemudian, hal selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal. Ini memang wilayahnya pemerintah ya, yang dikelola melalui anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. APBN di tengah krisis punya peran ganda, yaitu sebagai peredam kejut dan juga sebagai pendorong ekonomi. Sebagai peredam kejut, pemerintah bisa menyiapkan jaring pengaman sosial atau JPS yang kuat. Ini termasuk program-program bantuan sosial atau bansos, bantuan langsung tunai atau BLT, dan juga kartu sembako. Tujuannya adalah melindungi masyarakat yang paling rentan dari kenaikan harga pangan dan juga kebutuhan pokok yang biasanya terjadi di saat krisis. Dengan begini, daya beli masyarakat lapisan bawah tetap terjaga dan bisa mencegah peningkatan kemiskinan dan juga ketidakstabilan sosial. Hal lain yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan diversifikasi mitra dagang. Selama ini kayaknya memang kenyataannya kita itu terlalu bergantung pada negara-negara seperti Amerika dan juga Cina ya. Tapi sebenarnya sih pemerintah sekarang semakin aktif untuk membuka pintu perdagangan dan juga investasi dengan negara-negara non-tradisional termasuk negara-negara BRICS dan juga negara di Afrika. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi BRICS ini adalah kelompok negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan juga Afrika Selatan. Tapi sekarang sebetulnya cakupannya sudah semakin luas, jadi juga termasuk Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, dan juga Indonesia yang baru bergabung. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan geopolitik sehingga bisa menyeimbangkan kekuatan Barat dan menciptakan tatanan dunia multipolar yang lebih inklusif. Kalau sebagai individu sih, menurut Mimin yang bisa kita lakukan juga adalah lebih cermat dalam pengeluaran kita. Jadi ya lebih banyak menabung, lebih banyak berinvestasi di instrumen yang aman. Dan juga kalaupun kalian sudah punya pekerjaan utama, coba cari-cari uang sampingan juga. Pokoknya kita harus bersiap-siap lah dalam menghadapi krisis yang mungkin akan tiba. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.